Jika tidak dibutuhkan uang untuk menghasilkan uang, dan sekolah tidak mengajari kita cara meraih kebebasan keuangan, lalu apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah impian, tekad besar, kesediaan untuk belajar dengan cepat, kemampuan menggunakan dengan benar aset Anda yang merupakan pemberian Tuhan, serta mengetahui kuadran mana dari kuadran cash flow yang tepat bagi Anda untuk memperoleh penghasilan. Kuadran cash flow mewakili berbagai metode berbeda terkait dengan bagaimana penghasilan atau uang diperoleh. Sebagai contoh, seorang pegawai mendapat uang dengan mempunyai pekerjaan dan bekerja untuk seseorang atau sebuah perusahaan. Pekerja lepas mendapat uang dengan bekerja untuk dirinya sendiri. Pemilik usaha memiliki usaha yang menghasilkan uang, dan investor mendapat uang dari berbagai investasi mereka. Dengan kata lain, uang yang menghasilkan uang yang lebih banyak. Berbagai metode menghasilkan uang yang berbeda membutuhkan kerangka pikir yang berbeda, keterampilan teknis yang berbeda, dan jalur pendidikan yang berbeda. Orang yang berbeda tertarik pada kuadran yang berbeda. Diagram berikut adalah kuadran cash flow. Huruf di tiap-tiap kuadran mewakili: E untuk employee, karyawan; S untuk small business atau self-employed, pemilik usaha kecil atau pekerja mandiri; B untuk business owner atau pemilik bisnis; I untuk investor. Meski uang di mana-mana sama, cara memperolehnya bisa sangat berbeda. Jika mulai melihat keempat label berbeda pada tiap-tiap kuadran, Anda mungkin akan bertanya pada diri sendiri, dari kuadran mana aku memperoleh sebagian besar penghasilanku? Setiap kuadran berbeda. Untuk memperoleh penghasilan dari berbagai kuadran yang berbeda, dibutuhkan keterampilan yang berbeda dan kepribadian yang berbeda. Bahkan jika orang yang ada di tiap-tiap kuadran sama, berubah dari kuadran satu ke kuadran lain itu seperti bermain golf pada pagi hari dan menonton pertunjukan balet pada malam hari. Anda bisa memperoleh penghasilan di keempat kuadran. Kebanyakan dari kita berpotensi memperoleh penghasilan dari keempat kuadran. Kuadran mana yang Anda pilih? Atau saya pilih untuk memperoleh penghasilan utama kita? Tidak terlalu tergantung pada apa yang kita pelajari di sekolah. Hal itu lebih terkait pada siapa diri kita pada intinya. Nilai-nilai, kekuatan, kelemahan, dan minat kita. Perbedaan inilah yang menarik atau menolak kita dari keempat kuadran. Namun, tak peduli apa pekerjaan kita secara profesional, kita masih bisa bekerja di keempat kuadran. Sebagai contoh, seorang dokter medis bisa memilih mendapat penghasilan sebagai seorang employee dan bergabung dengan staf sebuah rumah sakit besar atau perusahaan asuransi, bekerja untuk pemerintah di bidang pelayanan kesehatan masyarakat, atau menjadi dokter militer. Dokter ini juga bisa memutuskan memperoleh penghasilan sebagai seorang small business atau self-employed, dengan cara membuka praktik pribadi, mendirikan kantor, memperkerjakan pegawai, serta membangun daftar klien pribadi. Atau, dokter ini bisa memutuskan sebagai seorang business owner, memiliki klinik atau laboratorium, mempekerjakan dokter lain sebagai staf. Dokter ini mungkin akan mempekerjakan manajer bisnis untuk menjalankan organisasinya. Dalam hal ini, dia adalah pemilik bisnis.
tapi tak perlu ikut bekerja. Dokter ini juga bisa memutuskan memiliki bisnis yang tak berkaitan dengan bidang medis, sambil masih menjalankan praktik kedokteran di tempat lain. Dengan demikian, dokter ini akan memperoleh penghasilan baik sebagai E maupun B. Sebagai seorang I, dokter ini bisa memperoleh penghasilan dari menjadi investor dalam bisnis orang lain, atau sarana investasi seperti bursa saham dan bursa obligasi. Kuncinya adalah memperoleh penghasilan dari. Yang penting bukan apa yang kita lakukan, tapi lebih pada bagaimana kita memperoleh penghasilan. Perbedaan internal kitalah nilai-nilai utama, kekuatan, kelemahan, dan minat yang paling mempengaruhi keputusan kita dalam memilih kuadran yang menjadi sumber penghasilan kita. Sejumlah orang senang menjadi pegawai, sedangkan yang lain membencinya. Sejumlah orang senang mempunyai perusahaan, tapi tidak mau mengelolanya. Yang lain senang mempunyai perusahaan dan juga senang mengelolanya. Sejumlah orang suka berinvestasi, sedangkan yang lain hanya melihat resiko kehilangan uang. Kebanyakan dari kita adalah gabungan dari tiap-tiap karakter ini. Menjadi sukses di keempat kuadran yang seringkali berarti mengerahkan ulang beberapa nilai-nilai utama internal. Penting juga diperhatikan bahwa Anda bisa menjadi kaya atau miskin di keempat kuadran. Dalam masing-masing kuadran ada orang yang menghasilkan jutaan dan ada pula orang yang bangkrut. Berada di salah satu kuadran tak selalu menjamin keberhasilan keuangan.